para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama pakar mesin dari Saam, Bapak Robi Hidayatullah. Kita akan membahas mengenai mesin baru kita, yaitu mesin pemangkas rumput seri PS 40. Silakan Pak Robi, kenalkan diri. Ya, selamat siang. Saya Robi Hidayatullah. Di sini akan membahas mesin pemangkas semak tipe SAM PS 40. Boleh kita lanjutkan, Pak? Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih detail ya mengenai mesin ini ya Pak Robi ya. Bisa dikasih tunjuk kepada pemirsa di rumah mengenai cara kerja dari mesin ini agar mendapatkan pemahaman singkat. Ya. Oke, bisa. Jadi mesin pemangkas semak ini yaitu berfungsi untuk memangkas semak atau rumput dengan jangkauan lebar kerja itu 40 cm sesuai dengan tipe dari SAM PS 40. Jadi 40 itu merupakan jarak kerja 40 cm. Oke. Baik, nanti kita akan tunjukkan demonstrasi daripada alat ini ya Pak Robi ya. Siap. Oke. Nah, Pak Robi, kita lanjutkan ya Pak Robi. Di pasaran kan banyak nih mesin potong rumput tipe gendong ya Pak Robi ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak sekali tipe gendong itu dipakai oleh pengguna ya. Nah, kelebihan daripada mesin ini dibandingkan mesin tipe gendong itu seperti apa Pak Robi? Bisa dijelaskan Pak Robi? Siap, saya jelaskan. Jadi pertama-tama kita sesuaikan dengan kebutuhan lahan yang akan digunakan. Kalau tipe gendong itu untuk lahan yang tidak terlalu luas. Jadi gitu ya Pak Robi ya, jadi kinerjanya itu untuk lahan yang tidak terlalu luas, terus untuk sudut-sudut yang sulit dijangkau. Oke, baik Pak Robi. Nah, Pak Robi, kalau begitu mesin ini cocoknya itu atau gini, kira-kira siapa saja Pak Robi di sana itu yang kira-kira bisa memanfaatkan mesin ini Pak Robi? Jadi mesin ini bisa dimanfaatkan untuk lahan yang luas. Satu contoh untuk perawatan lapangan. Jadi penggunanya itu kira-kira kontraktor yang bergerak di perawatan lapangan. Ya. Iya kan? Oke. Lanjutkan Pak Robi. Terus pertamanan, itu terus misal areal halaman perkantoran atau kampus-kampus seperti itu kan masih banyak taman-taman seperti itu. Kalau di perkebunan Pak Robi, misalkan Kalau di perkebunan buah-buahan, hortikultura, kalau untuk di perkebunan ini cocoknya itu di perkebunan untuk tanaman tahunan. Suatu contoh misal kayak tanaman kopi, coklat seperti itu. Oke Pak Robi, jadi mungkin pemirsa sekarang ini sudah lebih paham ya dari sebelumnya ya Pak Robi ya. Mesin ini mudah nggak dioperasikan? Apakah misalkan orang yang nggak terlalu besar seperti saya itu bisa mengoperasikan ini, atau mungkin ibu-ibu katakanlah bisa nggak mengoperasikan mesin ini? Jadi untuk pengoperasian mesin ini itu cukup mudah sebenarnya. Wanita pun bisa mengoperasikan. Gitu ya Pak Robi ya. Karena ini mesin kita tidak perlu dorong, tidak perlu menggendong. Gitu ya Pak Robi ya. Jadi ini mesin bisa jalan sendiri, kita hanya mengarahkan aja. Oke, baik Pak Robi. Nah Pak Robi, sekarang kita masuk ke sisi detail ya Pak Robi ya. Spek teknis detail daripada mesin ini. Oke, kita mulai membahas satu persatu nih Pak Robi. Ini lebar kerjanya berapa senti Pak Robi? Jadi untuk lebar kerja pemangkasan itu dari sini ke sini itu 40 cm. 40 cm. Jadi jarak kerjanya. Jarak dari sini ke sini Pak Robi ya. Ini 40 cm ya Pak Robi ya. Terus kemudian Pak Robi, apakah kadang-kadang kan kita waktu motong itu kan kita pingin hasil potongannya tinggi, ada yang pingin hasil potongannya pendek. Apakah ketinggian daripada pemotongan itu bisa diatur? Dan mekanismenya yang sebelah mana Pak Robi? Untuk mengatur ketinggian pangkasan
dari semak atau rumput itu terdapat pada bagian ini, roda kecil ini. Nah, roda kecil ini sini ini ada penyangganya, ini terdiri dari beberapa lubang. Ini untuk menyetel ketinggian dari pangkasan mesin ini. Seperti itu. Kalau mau tinggi kita tinggal merubah setelannya di sini. Seperti itu. Oh gitu ya Pak Robi ya. Jadi intinya bahwa mesin ini bisa disetel ketinggiannya. Jadi kalau seandainya misalkan semak atau rumput pingin lebih panjang, ya intinya bisa diatur ya, Bisa. dengan mengatur ketinggian ini ya. Ya. Bagus sekali nih Pak Robi. Nah Pak Robi, mungkin pemirsa yang di sana itu ingin tahu mekanisme istilahnya pencacah atau pemotong di dalam bagian ini seperti apa? Mungkin Pak Robi bisa tunjukkan Pak Robi. Bisa. Bisa ditunjukkan, bisa di Ya. ini mungkin bisa diangkat kali ya. Supaya mungkin Pak Robi bisa ditunjukkan Pak Robi. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Bisa ditunjukkan Pak Robi mesin mungkin pemangkas ini. mungkin bisa ditunjukkan ininya Pak Robi Ya. bagian ininya dulu Pak Robi. Di bagian bawah sini, Oh. ini terdapat pisau. Satu titik ini terdapat dua mata bilah pisaunya ini. Jadi ini yang untuk memotong atau memangkas semak maupun rumput-rumput. Seperti itu. Seperti ini contohnya pisau-pisaunya. Jadi ini nanti mesinnya ini mata pisaunya ini berputar ya Pak Robi ya. Ya. Oke, Nah. dan kemudian memberikan efek pemangkasan ya Pak Robi ya. Oke Pak Robi, mungkin cukup ya mengenai bagian itu. Pak Robi, kita bicara soal tenaga penggerak ini Pak Robi Ya. ya. Mesin yang dipakai ini mesin apa? Ini mesin ukuran PK berapa? Ini mesin yang digunakan pada pemangkas semak ini mesin tipe bensin atau gasolin dengan kapasitas 5,5 HP. 5,5 PK ya? Ya. Gitu ya Pak Robi ya. Dan apakah spare part dari mesin ini banyak tersedia di pasar? Untuk spare part mesin tipe seperti ini itu umum di sini. Jadi hampir semua toko-toko mesin-mesin itu menjual di situ. Oke. Nah, soal perawatannya nih, kadang-kadang para pemirsa di rumah itu bertanya ini mesin ini perawatannya gimana? Perawatannya apa yang harus diperhatikan agar mesin ini awet? Jadi untuk perawatan mesin itu sebenarnya sederhana. Sebelum kita gunakan, terutama kita kontrol oli atau pelumasnya, baik di mesin maupun di gearboxnya. Kita kontrol oli dulu, pastikan oli itu cukup, seperti itu. Nah, di bagian mana olinya itu yang harus dipastikan bahwa harus terisi? Untuk oli mesin penggeraknya itu ada di sini. Jadi ini tutup ini, nah yang hitam ini tempat memasukkan oli serta mengontrol ukuran pelumas. Oke. Terus kemudian selain mesin ya Pak Robi, ini kan ada bagian gearbox nih, transmisi nih, Ya. yang mungkin mesin sebagai sumber penggerak, terus kemudian istilahnya ditransfer tenaganya ke ke gearbox. Nah, jelaskan mengenai gearboxnya ini, bagaimana perawatan daripada gearbox ini harus istilahnya harus dipastikan bahwa merawat gearbox itu harus benar. Ya. Saya lihat ini di sini ini ada bagian Ya. olinya ini yang harus nggak Ini boleh kosong. gitu ada ya. tutup hitam ini tempat memasukkan olinya. Jadi oli atau pelumas dari gearbox ini tempat memasukkan pelumasnya. Untuk mengecek pelumas itu ada di sini. Di sini ada kaca untuk mengontrol pelumasnya. Jadi apakah pelumas ini habis atau tidak, jadi bisa dilihat dari sini. Seperti itu. Oke, Pak Robi. Kira-kira soal mesin dan soal gearbox kita sudah bahas ya Pak Robi ya. Nah, kalau seandainya katakanlah penggunanya itu ketinggiannya kan macam-macam nih. Setirnya bisa disetel nggak? Bisa. Disesuaikan dengan ketinggian daripada si operatornya. Jadi untuk menyetel atau mengkondisikan ukuran dari kemudi ini itu ada di sini. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan. Jadi di sini ini ada tuas
warna hitam ini yang bentuknya bulat ini. Jadi ini kita tinggal tarik seperti ini. Nah, tinggal kita naikkan seperti ini bisa, atau turunkan. Oke. Jadi baik Pak Rudi, sepertinya posisi kemudi ini bisa secara mudah kita atur ya ketinggiannya ya Pak Robi ya. Dan operator di lapangan mestinya tidak kesulitan untuk menyesuaikan ketinggian daripada apa namanya istilahnya stang kemudi ini ya, dengan ketinggian operator. Nah Pak Robi, hal yang penting sekali lagi ini mengenai roda ini Pak Robi. Ya. Kita lihat kebanyakan daripada mesin itu rodanya kan roda yang kita harus isi dengan angin ya Pak Robi ya. Nah kalau roda dari mesin ini apa? Apakah perlu diisi angin atau bagaimana? Bisa dijelasin? Jadi untuk rodanya ini, roda karet ini menggunakan karet mati. Jadi tanpa perlu kita isi angin atau kita pompa. Oh, jadi dengan demikian bahwa umur daripada roda ini bisa panjang ya Pak Rudi ya? Oke, jadi bisa dikatakan maintenance free ya, kecuali kena sesuatu yang sifatnya tajam ya. Baru itu bisa rusak rodanya. Oke, baik Pak Robi. Jadi ini sepertinya kita sudah memasuki fase akhir daripada diskusi kita. Nah Pak Robi, bisa ditunjukkan cara menstarter dan istilahnya bagaimana mudahnya mesin ini di starter sehingga istilahnya membuat para pemirsa di rumah itu yakin bahwa ini mudah gitu untuk dioperasikan. Silakan Pak Robi. Jadi pertama-tama ini ada saklar untuk menyalakan atau mematikan. Kita tekan posisi on. Lalu ini di mesin ini ada 2 tuas. Untuk yang bawah ini keran bensin. Pastikan posisi keran terbuka. Kemudian untuk yang putih ini cuk. Kita cuk dulu. Oke, setelah kita cuk, dan ini tuas starter kita tarik. Pastikan dulu ke posisi top sampai pendek seperti ini. Kemudian kita tarik. Kalau kita tarik, cuk kita kembalikan. Baik Pak Robi, sepertinya para pemirsa di rumah yang sudah sedikit banyak mengetahui dari mesin pembabat semak ya yang Saam introdusir atau Saam miliki, ya mestinya dari kegunaan, siapa yang bisa memanfaatkan mesin sejenis ini, kemudian technical spesifikasinya, terus fitur-fitur yang mungkin perlu diperjelas sudah kita bahas semuanya. Jadi bagi pemirsa yang di sana yang ingin memiliki mesin pembabat semak sebagai pengganti atau sebagai komplement dari mesin potong rumput gendong, bisa menghubungi Saam ya pada nomor di bawah ini. Oke, kalau begitu salam pertanian, salam semuanya, sehat semuanya. Ciao. Lampunya lupa.